Sobat Aspirasi, ada Teguh Tesi juga dan ada Papam ya kan. Ini adalah kita bercerita tentang bagaimana sahabat-sahabat ini memberikan support, menemani Tias selalu pada saat Tias melewati masa-masa yang cukup berat, sedih sampai sekarang gitu. Ini sampai sekarang kan di rumah sakit gitu kan. Ini kan sekarang apalagi gitu, lebih sepi lagi. Terus justru di saat-saat terberatnya mungkin sekarang lagi habis tinggalin beberapa hari itu. Iya, Kang kalian gimana cara absen ininya? Jaga. Iya, pasti sih ntar ngobrol, guys kesini yuk nonton. Gitu ntar ya udah karena kita kan di grup ada grup kan. Yaudah. Kemarin juga sempat aduh gue masih pilek nih. Yaudah gue datang. Sampai jam berapa ya? Jam 4 ya? 4 pagi. Enggak, kadang mereka udah tahu. Aku cuman kalau aku lagi video nangis, aku cuman kasih emoticon nangis aja di grup, cuman emoticon orang nangis semua langsung pada cari cara. Sabar ya, langsung pada menenangkan karena ya sedikit banyak agak lumayan mengurangi juga kan, ada yang diajak ngobrol, ada yang menenangkan gitu. Ini ada postingannya Papam juga ya. Ini postingannya adalah Mama Hedi udah tenang di sana. Untung kemarin sempat pamit, gak taunya ketemu Mama yang terakhir. Rest in love, Mama. Iya. Bener. Kamu ketemu, emang sering ketemu dekat sama Mama? Enggak sih, sebelum sempat karena waktu itu inget banget baru pengen ketemu sama Mama karena waktu itu Tias mau ulang tahun. Udah dilisin mau ketemu sama lu siapa bareng sama aja. keluarga ya. Gini. Nggak taunya Mama masuk rumah sakit waktu itu kan. Makanya kita ngerayain di rumah sakit. Kamu siapin kuenya? Iya, waktu itu aku bikin kue. Tapi kamu sempat pernah ngobrol lewat telepon sama mamanya? Pas Mama udah mulai sakit. Bangun, sembuh. Siuman gitu-gitu, sempat ngajak ngobrol sering. Sama terakhir yang sebelum Mama masuk ICU lagi tuh mereka lagi pada pada jenguk sampai jam 3 gitu. Mereka pada nemenin aku di rumah sakit sampai jam 3 pagi. Iya, sampai jam 3 pagi nemenin itu. Besok pagi mereka lihat tuh kita agak lumayan panik, Mama saturasinya mulai turun, terus denyutnya juga mulai nggak bagus. Nah besoknya bener aku cuma langsung ngabarin nyokap masuk ICU lagi. Itu jadi benar-benar masih ketemu tuh. Lagi ngobrol, posisinya aku di dekat kasurnya Mama. Mereka di sini, aku yang lebih point of view-nya ke Mama. Gue bilang, Kak itu Mama nggak apa-apa, itu dari tadi begini terus. Enggak, tapi sambil manggil perawat tapi tetap sambil gitu manggil dicek lagi ininya, terus diajak ngomong. Kalau di kamar biasa kita nggak bisa monitor pakai alat kan gitu, jadi cuma bisa mantau terus pakai apa? Pakai saturasi, oximeter. Nah ini kan kamu sekarang yang lagi deketnya sama Tias ya. Mama udah sempat ngomong-ngomong apa gitu sama kamu? Maksudnya aku juga dulu kan belum begitu dekat ya sama Mama ya. Paling cipika-cipiki doang kalau ketemu. Tapi dengan kondisi kayak gini bisa peluk, bisa cium, bisa apa, puas kan. Terus pas dia lagi nyambung nih, lagi komunikasi, ya nanya-nanya aja iseng gitu. Yang nanya siapa? Aku nanya. Kamu nanya apa? Suka nggak Mama Tezi? Terus Mama bilang apa? Suka dong. Oh gitu. Oh kamu minta izinnya gitu ya, colongan. Itu video yang aku terakhir post kemarin. Sama ada sebenarnya ada satu lagi yang memang ya obrolan kita lah waktu itu. Alhamdulillah Mama sempet bisa nyambung ngobrolnya. Ya udah kita senang sih ada. Jadi aku lega juga kan. Ada satu hal yang bikin kita lega ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan mungkin Mama juga lega merasa bahwa ya dia meninggalkan anak-anaknya gitu ya. Mereka melihat bahwa Tias punya banyak orang-orang baik di sekitar. Ya, mungkin kan waktu saat Mama di rumah sakit walaupun nggak melihat tapi mungkin bisa merasa siapa yang ada di surroundingnya, siapa yang ada di sekelilingnya dia, yang mudah-mudahan udah seneng lah Mama di sana udah nggak sakit lagi. Amin. Kita masih ngobrol lagi. Ini ada satu cerita lagi nih yang juga mau kita gali ceritanya ya. Ada Ines dan Rio Alif ini baru menjalani kehidupan baru, kebahagiaannya. Dan Rio ini 7 bulan yang lalu baru mengalami kesedihan yang luar biasa ditinggal oleh pasangannya begitu ya. Dan sekarang dia sudah menemukan pasangannya yang baru gitu ya. Walaupun kemudian ditanya-tanya, 7 bulan udah nikah lagi gitu. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Rio dan Ines ya. Ines ini dulu adalah juga teman sahabat dari mendiang istrinya Rio ya, gitu ya. Kalian ketemunya juga sebelum-sebelum ini cuma beberapa kali aja gitu ya. Baru setelah berapa bulan terakhir baru intens ketemu?
Baru banget ya? Baru banget. Sebulan ini. Iya, Sebulan dalam ini? waktu 1 bulan ini. Tapi kan kayaknya langsung go public gitu, kayak hati langsung berbunga-bunga ya. Terus aku baca bahwa Rio tuh sempat mengatakan bahwa orang menuduh kok cepet banget gini, dia kan nggak tahu beberapa bulan setelah almarhumah meninggal itu adalah masa-masa yang berat juga buat kamu. Sangat berat. Kamu boleh bisa ceritakan pada saat itu apa yang? Jadi ya tahun lalu ya, tahun 2022 mungkin adalah tahun terberat selama aku hidup. Jadi memang kalau untuk seseorang yang mengidap penyakit kanker 8 bulan bahkan dari stage 1 ke stage 4 itu cuma 2 bulan. Jadi cepat banget sebenarnya. Biasanya kalau kanker kan bertahun-tahun kan. Jadi akhirnya Oktober harus berpisah, down banget lah pasti. Tapi selama ngerawat sih denial untuk kayak gue fine-fine aja kok. Karena kan waktu itu juga harus tetap kerja kan. Harus kerja dan segala macam. Tahu sendiri biaya rumah sakit kanker nggak murah kayak gitu. Tetap terus tegar gitu mencoba untuk bisa kok ngelewatin ini kayak gitu. Ya udah akhirnya Oktober harus merelakan kepergian Clarence, dan sempat 1 sampai 3 bulan setelah itu ya masih. Jadi sedihnya itu nggak tahu kenapa suka tiba-tiba nyetir nangis tuh 2 bulan setelahnya. Setelah Yep. itu bahkan. Iya, memang ada kan apa ya 7 step of apa kayak gitu, griefness itu kan ada step by step kayak gitu. Kalau misalkan baru meninggal itu kan masih teman-teman datang, masih ada keluarga juga dan segala macam. Masih nggak percaya, masih denial. Iya, tapi setelah itu mereka sudah mulai kembali dengan kesibukannya masing-masing. Terus kita udah mulai ngerasa, wah sendiri nih kayak gitu. Walaupun baru 2 tahun ya. Cuman setelah itu baru tiba-tiba di jalan, di pesawat sering. Aku kan sering keluar kota kan. Nggak tahu kenapa dari dulu tuh kalau orang meninggal di kepalaku tuh udah adanya di atas kayak gitu. Jadi ketika kita di pesawat kan seolah-olah deket kayak gitu. Itu sering tuh di pesawat. Mama juga kayak gitu, mama aku gitu. Waktu di pesawat kayak gitu sering nangis. Kok sama ya kayak gitu. Masih sampai sekarang. Masih kemarin sempat video 2 kali awal-awal. aku udah lihat Dia dia udah ngeliat nangis. aku nangis live. Ya itu, jadi emang apa ya? Kalau orang bilang udah move on. Jadi dengan saya sekarang maksudnya menjalin hubungan lagi, bukan berarti udah move on sebenarnya. It's different story kayak gitu. Different story ya. Iya, jadi nggak bisa dibilang saya udah melupakan istri. Sampai kapanpun, ya saya nggak pernah putus, saya nggak pernah apa-apa. Ini kan dipisahkan oleh maut. Itu jadi. Ines sendiri kamu dekat dengan Rio yang baru kehilangan istri ya gitu ya. Dia bilang it's just different story. Tapi masalahnya kan orang banyak bilang, mukanya mirip ya gitu. Bukan sebegitu ada yang bilang, oh ini pernah sahabatnya gitu ya. Kamu nggak ada ngerasa kekhawatiran bahwa kamu tuh sebenarnya dianggap sebagai bayang-bayang gitu sama Rio? Banyak banget kok yang bilang kayak gitu di sosial media ya, terutama banyak banget. Cuma sih aku nanggepinnya ya udahlah, itu pendapat mereka gitu. Kamu sendiri? Aku sendiri ya nggak tahu ya. Jalanin aja. Iya, itu aja sih. Simple as that. Apa yang membuat kamu merasa bisa dekat dengan mudah sama Rio? Jadi tuh sebenarnya dari dulu tuh almarhum aku tuh udah berteman itu 5 tahun lebih lah, 5 tahun lebih sama Clarence. Dan pada saat dia pacaran sebelum sama Rio pun aku tahu cerita dia kayak gimana. Terus pada saat dia pacaran sama Rio aku juga tahu. Pada saat dia Menikah? Ya aku juga tahu, dan dia tuh suka cerita tentang Rio gitu. Jadi secara otomatis kan terekam ya. Jadi kayak orang nggak asing nih ya gitu. Nggak asing. Kayak kamu udah tahu gitu. Iya, Lalu saya sudah cerita tahu. almarhumah. Kalau Rio sendiri, apa yang membuat kamu merasa mudah dekat gitu? Kayaknya kok lebih gampang dekat dengan ini. Iya, jadi mungkin ini prosesnya sangat cepat ya. Cuman gini, kita datang dengan masing-masing udah punya segudang pengalaman masing-masing. Sebelumnya ada pengalaman, Iya, sebelumnya ada pengalaman. masing-masing gitu. Tapi berbeda cerita. Jadi kayaknya kita dekat sekarang udah bukan kayak pacaran lagi, jadi udah serius aja. Yuk Serius kita sama-sama mau serius. Ya udah kita nggak mau terburu-buru, tapi kita nggak mau bertele-tele. Main-main. Kalau nggak mau serius, mending nggak usah. Ingin dijalani serius untuk ke arah yang serius begitu ya. Kehadiran Ines apa artinya dalam kehidupan kamu yang masih, dan apa kehadiran Rio maknanya dalam kehidupan kamu setelah punya pengalaman juga sebelumnya? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Hipnosis.